هذه الرحمة وفصل الخطاب، فكان أول داع إلى طريق الصواب. اللهم صل وسلم على عبده محمد وصفيه محمد وشفيعه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم القدوم على الفرد الصمد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد قال حبيبكم ونبيكم صلوا عليه: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي حديث أخرى قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة rahimakumullah. Segenap orang tua kita dan guru mulia kita yang telah membina kita bersama di majlis Ar-Rawdah yang mulia ini, Habibana al-Mahbub Al-Habib Ali Ibn Al-Habib Abdullah Al-Habashi, matta'anallahu bituli hayati bidarin amin. Semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah sihatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, dan majlis beliau ini kelak menjadi saksi di hari kiamat di hadapan baginda Rasulullah. Kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang cinta kepada baginda Rasul, orang-orang yang cinta kepada ahlu baitnya Rasul, sehingga harapan kita di balik sedikitnya amal kita, semoga insyaAllah bisa tertopang dengan syafaatul uzma daripada baginda Rasul salawatu rabbi wa salamu alaih. Demikian juga yang sama kita hormati dan senantiasa kita muliakan para habaib kita as-sulala al-tahira al-fadilah, orang tua kita Al-Habib Zain Al-Kaf, juga Al-Habib Ubaidillah Segaf, juga kepada orang tua kita Al-Habib Abdul Aziz Al-Ba'agil, kepada guru kita Al-Ustaz Habibur Rahman, juga kepada akhina Al-Mahbub Al-Wafi Al-Ustaz Khairul Anwar, matta'allah bituli hayati bidari amin. Juga yang tidak saya lupakan sahabat saya yang semenjak menimba ilmu bersama di tanah Hadramaut, akhina Al-Mahbub Fadil Ustaz Aiman Muhammad, yang alhamdulillah beliau bergerak dakwah di tempat ini. Semoga Allah angkat derajat beliau, ilmu yang disampaikan juga berguna, manfaat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, hadirin, para tamu undangan jamaah majlis rutin Ar-Rawdah rahimahumullah. Alhamdulillah, malam ini kita semua senang, bersyukur, alhamdulillah. Ya Allah, kasih sayang Allah telah memilih kita sebagai hamba-hamba yang ditakdir malam Sabtu ini berzikir kepada Allah Ta'ala, bersalawat salam kepada baginda Rasulullah, mendengarkan madihah, pujian-pujian khusus, takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan ila al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap nafasnya kita semua duduk di majlis Habib Ali Al-Habsyi malam ini, semoga menjadi tabungan yang akan menolong kita dalam kubur. Amin. Menjadi tabungan yang akan menjadi lampu lentera dalam kuburan kita.
akan menjadi pakaian cahaya dalam kuburan kita, sehingga Rasul datang ketika akhir ajal kita untuk memimpin kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya seseorang itu akan menuai, akan memetik apa yang dia tanam. Jikalau in kana khairun fa khairan, wa in kana syarrun fa syarrin, atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau yang dia tanam baik, insyaallah amal baik. Kalau yang dia tanam jahat, yang dia kumpulkan ketika masih hidup busuk dan jelek, walaupun dia orang baik, mulutnya akan bungkam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. وقال الرسول في حديث صحيح لما رواه النسائي كما قال من صاحب الأخيار جعله الله من الأخيار وإن كان من الأشرار ومن صاحب الأشرار جعله الله من الأشرار وإن كان من الأخيار. Siapa orang kumpul, duduk, berteman, berdiskusi, berbaur, bersahabat dengan orang jelek, dengan orang jahat, dengan orang busuk, dengan orang durhaka, dengan orang yang tidak salat, dengan seorang pemabuk, dengan seorang penjudi, dengan seorang penzina, dengan seorang yang durhaka kepada ayah dan ibunya, dengan seorang yang buruk akhlaknya, dengan orang yang benci kepada maulid Sayyidina Rasul Muhammad SAW, maka Allah jadikan dia juga menjadi orang busuk. Wa in kana minal akhyar. Walaupun pada hakikatnya dia orang baik, walaupun pada hakikatnya dia orang saleh, cuma karena salah bergaul, salah kumpul, salah berbaur, salah bersahabat, sehingga digolongkan seperti golongan tersebut. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Wa man sahibal akhyar, ja'alahu Allah min akhyar. Siapa orang kumpulnya di dunia dengan orang baik, dia mencari-cari majlis-majlis khair, dia cari hilaful ilm, dia cari hilaful dzikir, dia cari hilaful salah ala Rasulullah SAW. Setiap malam dari siang dia sudah menanti-nanti. Mungkin akan ada majlis malam ini di tempat Habib Fulan, di tempat Kiai Fulan, di tempat Ustaz Fulan. Dia bisa membiasakan dirinya tenggelam di dalam lautan kenikmatan kumpul dengan orang saleh, walaupun dia orang jahat, kata Nabi, Allah jadikan dia orang baik juga. Amin. Allahumma amin. Demikian juga kita setelah hadirin. Kita ini adalah orang-orang maaf yang kotor. Tadi kita mendengarkan suatu qasidah Rabbaniyah, qasidah tawajjuhiyah ila Allah Subhanahu wa taala, at-tashkiyah, yang di mana isinya keluhan-keluhan kepada Allah melalui baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ma ma'i syai' ghair dhanbi. Ya Allah, wahai baginda Rasul, engkau mendengar saya ini tidak punya apa-apa kecuali dosa, ya Rasulullah. Ma ma'i syai' ghair dhanbi. Tidak ada yang bisa saya banggakan kecuali dosa. Oleh karena itu munajat-munajat itu kita semua menjadikan baginda Rasul adalah wasilatuna ilallah ta'ala. Laula al-wasail lama gala kama bil musul atau kama gala. Kalau bukan karena perantara, kita akan buta, kita akan suli, kita akan gelap untuk memandang sesuatu cahaya. Oleh karenanya alhamdulillah, kalau malam ini dibacakan pujian-pujian salawat syair Maulid Simtud Dirar yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Masih, itu semua demi Allah saya yakin itu bacaan sampai kepada Rasulullah. Amin. Semoga Allah dengan rahmatnya yang luas, kelembutan Allah yang luas, kuasanya Allah, kasih sayang Allah yang luas, kita semua malam ini mendapatkan taburan-taburan mutiara rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pujian ini sudah dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat terdahulu di zaman baginda Rasulullah. Jadi kalau kita membaca Alhamdulillah al-Qawi Sultanu al-Wadih Burhanu Fahina Qurba wan wad'i hadal Habib atau yang lainnya, zaman dahulu juga sudah dibaca di depan Rasulullah. Oleh Imam Abbas, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuq
Wa nahnu fi dzalika diyayu syari makhaliku. Dan engkau wahai baginda Rasulullah SAW, lama wulidta asyraqatil ardu, ketika engkau lahir ke muka bumi ini ya Rasulullah, bumi yang gelap menjadi terang, bumi yang gersang menjadi subur. Wa nahnu bi dzalika bi'ayyi subur. Dan kami semua orang-orang yang cinta kepadamu ya Rasul, orang-orang yang beriman kepada Allah, berkat kelahiran antum wahai Rasulullah, kami berada dalam cahaya keselamatan berkat lahirnya antum wahai Rasulullah. Dan di sini Rasulullah SAW tidak mencela, tidak memarahi, tidak mengusir, bahkan Rasul tersenyum. Wa fi riwayat yang lain mengatakan adalah Hasan bin Thabit, ketika dia puji-puji baginda Rasulullah SAW dengan kalimat-kalimat tersebut, malah Rasul senyum sambil Rasul bersabda, semoga ya Allah Pak, mudah-mudahan Allah jaga mulutmu, Allah jaga gigimu, Allah jaga mulut lidahmu, Allah jaga bibirmu. Sehingga al-khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahum, ketika mana Sayyidina Umar mendengar yang namanya Hasan bin Thabit lagi puji-puji Rasul di dalam masjid sendirian sebagaimana kita baca maulid, maka ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Hasan bin Thabit, apa yang kau baca? Alangkah lebih baiknya kau baca Quran, kau baca hadis Rasul daripada kau puji-puji Rasul. Wahai Amirul Mukminin, saya minta maaf, saya puji-puji ini dari zaman baginda Rasul, di samping baginda Rasul, Rasulnya senyum, senang dan gembira kepada saya, sampai saya didoakan mudah-mudahan mulut saya dijaga. Umur saya sudah 100 tahun lebih, gigi saya satu pun gak ada yang copot, berkat doanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bahkan baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika berpuasa di hari Senin, fasa'alahu wa ma tasumu bi hadzal yaum ya Rasulullah, kenapa untuk puasa hari Senin? Faqala Rasul hadzal yaum wulidtu fi. Hadisun sahih bima rawahu al-Imam Muslim. Kata dalam hadis sahih, ketika Rasul ditanya, kenapa ya Rasulullah, kok antum harus puasa sunnah pada hari Senin? Maka Rasul menjawab, karena hari Senin hari dilahirkan aku. Fauhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imu fi riwayatin ukhra. Karena di hari tersebut aku dilahirkan, maka aku merayakan dengan berpuasa kepada Allah. Di antaranya ketika Rasul sampai di kota Madinah, Rasul menjumpai orang-orang Yahudi pada berpuasa. Fasa'alahum, Rasul tanya, kenapa kalian puasa di hari ini? Faqalu hadzal yaum Asyura, yaum najallahu Musa min Fir'aun. Orang Yahudi berkata, karena hari ini, wahai Muhammad, kata orang Yahudi, tanggal 10 Asyura, di mana dahulu Allah pernah menyelamatkan Musa dari musuhnya Fir'aun pada hari 10 Asyura. Oleh karena kami bangsa Yahudi berpuasa karena menyambut, menghargai, terobsesi akan kemenangan Musa daripada Fir'aun. Maka Nabi menjawab, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Mestinya yang lebih berhak merayakan kemenangan Nabi Musa bukan kalian wahai Yahudi, wahai Nasrani, tapi kami umat Islam harus merayakan kemenangan Nabi Musa. Walaupun yang menang Nabi Musa, kita sebagai umatnya, saya sebagai Nabi juga ikut senang dan bergembira. Subhanallah. Maka Rasulullah ashabi wahai sahabat-sahabatku, jikalau sampai umur kalian pada tahun depan ketemu dengan 10 Asyura, kalau bisa kalian puasa. Siapa yang tidak mampu, janganlah makan di depan orang yang berpuasa, untuk menghargai orang-orang yang berpuasa demi merayakan kemenangan Nabi Musa. Jikalau Rasul berpuasa untuk menyambut hari lahirnya. Walihada qaul ulama awwalu man ihtafala bi maulidihi huwa Rasul. Orang yang pertama merayakan maulid bukan kita, bukan bapak kita, bukan kakek kita, yang Nabi sendiri. Ya, tarbiyatan lana, untuk diri kita biar ingat terus jasanya Rasulullah. Kalau Nabi saya merayakan Nabi Musa, kenapa kita tidak senang dan bergembira dengan menyambut kelahiran baginda Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi kita mendengar salah satu syair yang dibaca oleh akhina al-Ustaz yang dikatakan oleh Imam Taqiyuddin Ad-Dimishqi, salah satu muhaddits wali min auliyaillah di kota Syria. Ya, beliau menceritakan dalam syairnya, ya, yang dimana idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bitabat yadahu fil jahim mukhallada ila akhir asy-syair. Di mana Imam Abbas dalam tidurnya mimpi. Imam Abbas dalam tidurnya mimpi lihat Abu Lahab. Ini Abu Lahab sudah meninggal dunia. Anak Abu Lahab bin, sesungguhnya Abu Lahab setelah meninggalnya dimimpikan oleh Imam Abbas. Imam Abbas tanya, wahai Abu Lahab, bagaimana kaifa sya'nuka fil qabri? Bagaimana keadaanmu dalam kubur? Apa yang kau alami dalam kubur? Abu Lahab menjawab, saya setiap pagi, siang, sore, malam, tengah malam, setiap nafas saya tenggelam dalam lautan siksa yang bermacam-macam. Tidak ada libur, tidak ada dispensasi, tidak ada diskon, tidak ada kekurangan siksa, kecuali pada hari Senin. Kalau sudah datang hari Senin, keluar air antara jempol dengan telunjukku. Yang mana kalau keluar air tersebut, aku minum air tersebut, maka hilanglah rasa siksa tersebut pada hari Senin. Kenapa kau bisa keluarnya hanya pada hari Senin? Karena pada hari itu aku pernah bergembira dengan lahirnya ponakanku yang bernama Muhammad, sehingga aku membebaskan budak wanitaku yang bernama Thwaibatul Aslami. Ya, oleh karena itu dikatakan dalam syair tersebut, idza kana hadza kafirun ja'alamu bitabat yadahu fil jahim mukhallada. Jikalau itu keadaan orang kafir, enggak pernah sujud kepada Allah, enggak pernah membaca sholawat, enggak pernah megang Quran, enggak pernah cinta kepada Rasul, wala orang saleh, wala keluarga Rasul, jahat kepada baginda Rasul, ada diskon, dispensasi, kekurangan siksa dalam seminggu satu hari, gara-gara pernah gembira dengan lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhanna bil 'abdi alladhi tula hayati mu'minan wa mata muwahhida. Maka bagaimana keadaan orang mukmin yang dari lahir perut ibunya diazani, sama bapaknya dikomati, 7 hari kasih nama dengan nama Muhammad, kemudian diakikahkan, al-aulad marhunatun bi'aqiqati, kemudian dibacain maulid, cukur rambut, dipegang sama orang-orang saleh, kemudian nikah, dibacain maulid, subhanallah. Bakti kepada orang tua, salat 5 waktu, tahajud, menangis, bertobat, bertasbih, baca Quran, meninggal dunia nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana keadaannya? Ya, oleh karena itu ma'asyiral hadirin, ya, ini bulan Maulid, subhanallah. Ya, makanya dalam Hasyiah Baijuri jilid pertama disebutkan malam yang paling afdal untuk kita umat Nabi bukan malam Lailatul Qadar, tapi malam dilahirkannya baginda Rasulullah. Setelah itu baru malam Lailatul Qadar. Amma bi haqqihi sallallahu. Adapun pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling afdal, malam yang paling akram, malam yang paling ajmam, malam yang paling ajal, malam yang paling indah, indah liqa Rabbih, ketika berjumpa dengan Allah waktu Isra Mi'raj. Ya, memandang zat Allah. Makanya saudara hadirin, ini wajahnya Rasulullah SAW. Kalau kita ke bawah mimpi saja, ya, ke bawah mimpi saja. Andai kata malam ini kita duduk baca maulid dengan khusyuk, dengan ikhlas, tidak mengharap apa-apa, kemudian nanti malam Allah yang dengan bermimpi Rasulullah, ya, ketahuilah itu bukan mimpi, tapi Nabi datang kepada anda. Oleh karena dalam hadis, ya, sahih, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqظah fa inna syaitana la yatamathalu bi. Siapa orang tidur bisa bermimpi melihat aku, itu bukan mimpi, tapi jumpa nyata dengan aku. Karena setan tidak bisa memirip-miripkan dirinya dengan aku. Inna syaitana yakhaf min dhilli Umar, fakaifa bi dhilli Rasul. Jikalau Sayyidina Umar bin Khattab bayangannya ditakutin sama setan. Jika salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar.
Kalau Sayyidina Umar ada dalam satu gang, setan masuk gang tersebut, lihat bayangan Sayyidina Umar, maka setan putar lewat cari jalan lain. Dengan bayangan Sayyidina Umar saja setan takut, apalagi dengan bayangan Sayyidina Rasul. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, wa ala alihi, wa sahbihi wa salam. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena hadirin disebutkan begitu dalam kitab Nuzhatul Majalis, indama tawaffa abdul muslimun ala nafsi fi khilafati Sayyidina Musa alaihi salam. Ketika ada anak muda di zaman Nabi Musa meninggal atau mati, dibuang ke tempat sampah. Fa'auhallahu ila Musa, Allah langsung wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kenapa engkau tenang-tenang di dalam rumahmu, sementara ada salah seorang daripada wargamu, umatmu, yang meninggal dunia dibuang ke tempat sampah, kau tidak peduli. Fakharaja Musa ila zabbalatin, maka Nabi Musa keluar mencari tempat-tempat sampah. Bongkar-bongkar tempat sampah, akhirnya menemukan satu tumpukan sampah. Nabi Musa bongkar, di situ ada mayat seorang pemuda. Wa qad arafahu, dan Nabi Musa sudah mengenalinya. Fasa'ala rabbah, Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, laqad araftu, sungguh aku telah mengenali, anna hadza 'abdun musrifun 'ala nafsi. Ini pemuda saya kenal, ya Allah, bukan orang baik, sehingga dia mati sama warga kampung dibuang. Aku bertanya, ya Rabb, mohon ampun, ridhamu dan keluasan rahmatmu, untuk apa kau suruh hamba merapikan mayat ini? Hai Allah, maziyatuhu, apa keistimewaan ini anak muda, ya Allah? Kata Allah, wahai Musa, benar, itu anak muda memang bukan orang baik. Di kampungnya bukan orang baik, tidak pernah memberi manfaat kepada orang, selalu boros, poya-poya dengan hartanya. Tapi dia punya satu amal saleh yang dia lakukan, ikhlas mengharap aku. Apa ya Allah? Dia pernah berjalan di salah satu jalan, dia menemukan kitab Tauratmu sudah diinjak-injak oleh masyarakat, bertumpuk dengan debu dan tanah. Kemudian dia angkat karena dia tahu itu Tauratmu. Dia ingin tahu juga apa isinya karena belum pernah membuka kitab Tauratmu. Akhirnya dia sampai di rumah, dia buka kitab Taurat. Kebetulan lembaran halaman yang dia buka adalah tulisan nama kekasihku Muhammad Rasulullah. Faqabbalahu wa shalla alaihi wa qad ghafartu. Ketika dia lihat nama kekasihku Muhammad, langsung dia baca sholawat, dia cium nama itu. Karena itu ampuni dosa-dosanya. Fahaqqan 'alaika ya Musa, maka wajib bagi Musa urus mayat itu. Karena dia pernah cinta sampai dia mencium nama kekasihku Muhammad Rasulullah. Karena itu semayamkan mayatnya sebagaimana orang soleh yang meninggal dunia. Subhanallah. Segera hadirin dengan rahmat Allah. Allah tutup mata kita ini dari uyuh. Demi Allah, andai kata mata kita ini dibukakan bisa melihat dosa kita, kita malu. Itulah rahmat Allah, berkat sayangnya Allah sama umatnya Rasulullah. Dan demi Allah, andai kata mata kita dilihat, diperlihatkan, bisa lihat pahala kita masing-masing, kita bakal sombong. Makanya Allah simpan, Allah jaga. Kita tidak melihat keindahan daripada pahala. Kita juga tidak melihat uyuh kita, aib-aib kita, karena sayangnya Allah kepada umatnya baginda Nabi. Makanya sahabat cintanya sama Nabi luar biasa. Dulu sudah hadirin, ya, di zaman ketika mana baginda salawatullahi wasallam alaihi di akhir hayatnya, jauh dari kota Madinah ada pendeta. Ada apa? Pendeta. Ini pendeta ahli kitab. Ini pendeta ahli kitab. Dia punya kitab Taurat, dia punya kitab Injil. Dia buka kitab Taurat, dari lembaran pertama ada nama Muhammad, dia sobek, dia buang. Buka lagi lembaran kedua, nemuin lagi nama Muhammad, dia sobek, dia buang.
Nemuin lagi nama lembaran ketiga ada nama Muhammad, sobek buang saking bencinya kepada Rasulullah. Akhirnya sudah 10-20 lembar hilang Taurat, disobek-sobek karena saking bencinya kepada orang yang bernama Muhammad. Ini yang dilakukan sama pendeta. Akhirnya ditegur dia sama kepala pendeta. Untuk apa? Kau benci-benci dengan orang bernama Muhammad, tapi kau rusak kitab Taurat itu. Iya, karena dia selalu disebut percuma. Andai kata kau buka dari lembaran pertama sampai akhir, atau kau buka Injil, isinya semua pujian daripada Tuhan Yang Maha Esa kepada Muhammad. Wa ma huwa Muhammad. Itu siapa sih Muhammad? Kok sampai seperti itu? Kata pendeta, dia ada, sudah diutus di kota Madinah, negeri Madinah, jauh dari sini. Ya, mungkin dalam riwayat itu di Palestina. Akhirnya dia minta izin sama ibu, bapaknya ketua pendeta, bawa pakaian, berangkat ke Madinah, ingin tahu siapa Muhammad Rasulullah. Sepanjang jalan rasa bencinya jadi berubah, malah menggelora rasa cinta, penasaran, rindu sama Rasulullah. Karena pengen cari Nabi, baru pengen lihat mukanya. Apa harus saya benci ini orang belum pernah saya temui? Coba aku penasaran pengen. Dia jalan berbulan-bulan, akhirnya masuk ke kota Madinah, ketemu Salman Al-Farisi. Radhiyallahu ta'ala Allah. Ini Salman Al-Farisi, Salman minna ahlal bait. Salman Al-Farisi ini orang dari Eropa, ya, dari Paris, ya, gagah putih. Dia ketemu dengan Salman. Wahai anda yang bernama Muhammad, lapor. Kenapa kamu mau cari-cari Muhammad? Tidak, anda Muhammad bukan? Memangnya mau apa? Saat itu baginda Rasul telah tiada, meninggal dunia. Kenapa kau cari-cari Muhammad? Enggak, anda ini pasti Muhammad. Tidak ada, Muhammad sudah meninggal. Sudah meninggal? Iya, nangis langsung di depan kita nangis. Ya, kalau bahasa kita, ya Allah, ya hasratana, alangkah meruginya aku, jalan jauh-jauh berbulan-bulan mau jumpa Muhammad, tidak jumpa. Akhirnya katanya Muhammad sudah tiada. Tapi kamu jangan sedih, kamu saya bawa ke mantu kesayangannya. Kamu aku bawa ke khalifah, yang mana itu khalifah adalah kesayangan Allah, kesayangan Muhammad Rasulullah. Namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Dia menikah dengan putrinya Muhammad. Boleh kau bawa saya ke situ? Ayo, ditemani sama Sayyidina Salman Farisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disambut sama Sayyidina. Ahlan wa sahlan. Wahai Sayyidina Salman, ada apa? Begini, ada tamu di depan mau ketemu dengan Rasul. Saya bilang Rasul sudah meninggal dunia. Terus dia penasaran, ingin jumpa dengan kamu. Saya bilang kamu mantunya karena kamu nikah dengan anaknya Rasulullah. Maka Sayyidina Ali keluar, temui pendeta. Assalamualaikum. Ini pendeta masih Yahudi, masih dalam agama Nasrani. Dia bilang, engkau ini mantunya Muhammad? Iya betul. Kemana Muhammad? Muhammad sudah tidak ada, meninggal baru beberapa bulan yang lalu. Bolehkah saya melihat warisan-warisannya Muhammad untuk menutupi rasa cinta saya? Saya ini penasaran, nggak tahu bagaimana mau jadi cinta. Tergila-gila saya sama. Coba saya minta bajunya, saya mau cium saja, saya tidak mau. Saya mau cium bajunya. Kata Imam Ali, saya punya mertua itu meninggal nggak ninggalin apa-apa. La duit, wala harta, wala makanan. Meninggal tidak bawa apa-apa. Cuman boleh saya tanya sama istri saya, karena dia anak yang mungkin dia ada simpan sesuatu peninggalan ayahnya. Maka Sayyidina Ali masuk ke dalam. Ya Fatimah Zahra binti Rasul, itu di depan ada pendeta. Mau apa? Dia pengen lihat bajunya Nabi ayahmu. Apakah kamu ada simpan? Sama sekali saya tak pegang. Tidak punya apa-apa. Cuma seingat saya, Sayyidatuna Aisyah ada simpan satu baju yang sangat disayangi sama Rasul.
Itu baju katanya dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, sampai Adam turun datang dari sorga. Saya nggak enak mau minta, coba kamu pinjam sebentar. Siapa tahu ada hikmahnya. Maka saya ingat Fatimah tutup mukanya dengan cadangnya tertutup. Pergi ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin Aisyah, minta maaf ini. Akhirnya dipinjemin. Dibawa itu baju dengan jabatan. Dibawa masuk ke dalam, wahai suamiku, mana itu pendeta? Ada di luar. Tapi ini baju abah nggak boleh sembarangan dipegang atau sama apa disentuh sama orang yang bukan beragama Islam. Ya habis bagaimana? Ini orang jalan bertahun-tahun, berbulan-bulan, penasaran. Ya sudah, tapi jangan disentuh. Kalau mau cium boleh. Sebentar habis itu bawa masuk, saya balikin lagi. Karena ini bukan baju sembarangan. Dibawa sama saya. Ketika Sayyidina Ali keluar dari pintu, maka langsung itu pendeta merangkak. Dia merangkak seperti orang yang sangat rindu akan sesuatu yang hilang kemudian ada. Wallahu a'lam, mungkin dia lihat di baju itu ada nabinya mungkin. Sehingga dia meneteskan air mata, dia merangkak. Kata dia, boleh saya pegang baju ini? Ini baju Muhammad. Iya. Kalau bisa kamu jangan pegang. Kalau kamu cium silakan. Baik. Dia cium sekali. Fasyahidu syahadatan la ilaha illallah Muhammad SAW. Dia berkata, ya Allah, ini baunya Muhammad ya. Kalau hanya ini bajunya, bagaimana orangnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah meninggal dunia di depan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tabarukan di athari Rasul, hanya nyium bau daripada keringatnya Rasul, Allah kirimkan hidayah. Padahal itu orang tidak cinta. Gimana kalau kita ukur dengan keadaan kita yang kita berharap tuh baca maulid berjam-jam dipimpin oleh kiai kita, habib kita. Tujuannya karena cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah. Barakah dunia, istimewa bilal akhirah. Dan terakhir saya ingat kisah Imam Malik bin Sinan. Imam Malik bin Sinan ini subhanallah ikut perang di perang Uhud sama Rasulullah. Ketika Rasul perang, orang-orang pemanah turun dari atas bukit, melanggar perintah Rasul, akhirnya mereka kena hantam oleh pasukan Khalid bin Walid dari belakang. Saat itu beliau benar-benar masuk Islam, maka Rasul terpukul mundur. Ada sahabat yang loncat terbang demi menghalang anak panah yang terbang ke wajahnya Rasul, dia tahan dengan matanya. Ada sahabat yang rela menepis dadanya untuk menahan tombak agar tidak terkena Rasulullah. Akhirnya Rasul terkena manjamik, husyirat babaiyatu, hancur kemahnya Rasul, dipukul mundur oleh orang-orang kafir, robek jidatnya baginda Nabi kita Muhammad. Ya, karena goresan di jidatnya Rasul sampailah hidayah kepada kita malam ini. Pengorbanan Rasul. Di situ ada Malik bin Sinan. Dia lihat Rasul berlumuran dengan darah dan debu di mukanya. Dia langsung lari mendekati Rasul. Ya Rasulullah, bolehkah saya bersihkan muka antum ya Rasulullah? Boleh. Kamu mau bersihkan pakai apa? Bolehkah ya Rasulullah saya bersihkan mukamu? Silakan. Dia mendekat di depan muka Rasul yang berlumuran dengan darah dan debu. Dia jirati mukanya Rasul. Sampai kata Nabi, mujjahu ya Malik, wahai Malik, muntahkan, jangan kau berani. La wallah ya Rasulullah, saya tidak akan muntahkan. Saya berharap dapat berkah dari darah antum ya Rasulullah. Itulah mereka orang-orang yang tergila-gila akan rahmatan lil alamin yang Allah turunkan ini, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kata sahabat yang tadiluna ala wada'ati Rasulillah. Sampai Nabi kalau wudu, sahabat berebut air wudunya, nyaris berkelahi bunuh-bunuhan. Saking ingin berharap air wudu berkah dari tubuhnya Rasulullah. Wala yaqsuka Rasul ala dhahril ardi illa wa wada'a ala yadi ashabi. Dan tidaklah Nabi pernah ludahnya terbang sampai ke tanah, belum pernah, kecuali sudah pasti ada di tangan sahabat-sahabat. Kalau mereka sudah dapat
ludahnya Nabi, badalaku biha abdanahum wa idin. Mereka langsung gosokkan ke muka mereka dan tangan dan badan mereka karena cinta kepada Rasulullah. Nah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita barokah. Allah tancapkan dan Allah tanamkan dalam hati kita rasa mahabbah kepada Rasul, kepada keluarga Rasul, kepada pewaris ilmu Rasul, para alim ulama, para asatid, para habaib, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang istiqamah, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita beramal baik. Dan semoga Allah tabur cahaya malam ini kepada orang tua kita yang telah tiada, yang saat ini sudah berada dalam kuburnya. Semoga Allah berikan cahaya kepada kuburnya, sehingga setiap pahala yang Allah berikan di malam ini menjadikan udara sejuk bagi orang tua kita dalam kuburnya. Dan sehingga berkah di malam ini terbagi juga kepada istri kita di rumah, menjadi istri yang salihah, kepada anak-anak kita menjadi anak yang salih dan salihah. Dan semoga berkat Rasulullah, mari kita baca salawat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ditakdir meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dihadiri oleh baginda Rasulullah. Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ani wa daraji. بالبركة